Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dengan NIM 06121382530055. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mesin scrub. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin scrub. Yang pertama itu ada badan mesin, merupakan semua dari mesin tempat mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Dan juga ini ada meja mesin. Meja mesin, yaitu untuk tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin digerakkan dari eretan lintang atau eretan tegak. Eretan lintang dapat diatur otomatis. Dan juga di sini ada lengan, fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan pada atas badan dan dijepit oleh pelindung lengan agar gerakannya lurus. Dan juga di sini ada eretan pahat, fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat, memutar roda, memutar pahat turun atau naik. Ketebalan pemakanan dapat dibaca pada dial. Eretan pahat dipasang pada bagian ujung lengan dan ditumpu oleh dua buah mur bau pengikat. Eretan dimiringkan untuk penyekrapan bidang sudut atau miring. Kemiringan eretan dapat dibaca dari pengukuran sudut eretan. Dan di sini juga ada pengukur kecepatan, fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah angka lengan mesin per menit. Untuk pemakanan mesin dapat dipercepat, pengaturan harus dapat pada saat mesin berhenti. Dan juga di sini ada tuas panjang langkah. Fungsi ini untuk mengatur panjang pendek pada langkah pahat atau lengan yang sesuai dengan benda yang disekrap. Pengaturan lengan memutar tetap ke arah kanan atau kiri. Dan juga di sini ada tuas posisi pahat. Tuas posisi pahat terletak pada lengan mesin, berfungsi untuk menentukan pahat pada benda kerja. Pengaturan ini dapat dilakukan setelah pembongkaran pengikat lengan. Jadi itu saja bagian-bagian yang ada di mesin scrub. Mesin scrub adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan permukaan benda kerja dengan cara menggerakkan alat potong yang disebut pahat scrub. Mesin scrub memiliki gerakan utama berupa gerakan bolak-balik atau gerakan lurus untuk memotong benda kerja. Mesin scrub digunakan untuk mengerjakan berbagai jenis benda kerja, termasuk logam, kayu, dan lain-lain. Terus ada jenis-jenis mesin scrub. Yang pertama itu ada mesin scrub horizontal. Mesin scrub dengan gerakan utama pahat scrub yang bergerak secara horizontal. Mesin scrub horizontal digunakan untuk mengerjakan permukaan benda kerja yang luas dan datar. Terus yang kedua itu ada mesin scrub vertikal. Mesin scrub mesin scrub vertikal. Mesin scrub dengan gerakan utama pahat scrub yang bergerak secara vertikal. Mesin scrub vertikal digunakan untuk mengerjakan permukaan benda yang tinggi dan sempit. Terus ada mesin scrub universal. Mesin scrub yang digunakan untuk mengerjakan berbagai jenis benda kerja. Mesin scrub universal. Mesin scrub universal. Mesin scrub yang dapat digunakan untuk berbagai jenis benda kerja. Mesin scrub universal memiliki kemampuan untuk mengerjakan permukaan benda kerja yang kompleks dan tidak beraturan. Terus ada parameter pemotongan mesin scrub. Yang pertama itu adalah kecepatan potong.
Kecepatan pahat sekrap dalam melakukan pemotongan. Kecepatan potong harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan potongan yang efektif dan akurat. Yang kedua itu ada kedalaman pemotongan. Tebal benang kerja yang akan dipotong, kedalaman pemotongan harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan pemotongan yang akurat. Yang keempat itu ada sudut potong, sudut antara pahat sekrap dan benda kerja. Sudut potong harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan pemotongan yang efektif dan akurat. Proses pengerjaan mesin sekrap. Jadi proses pengerjaan mesin sekrap itu yang pertama ada pengerjaan permukaan rata. Proses pengerjaan permukaan benda kerja menjadi rata. Pengerjaan permukaan rata digunakan untuk menghasilkan permukaan yang datar dan halus. Terus ada pengerjaan permukaan miring. Proses pengerjaan permukaan benda kerja menjadi miring. Pengerjaan permukaan miring digunakan untuk menghasilkan permukaan yang miring dan akurat. Terus ada pengerjaan alur. Proses pengerjaan alur pada benda kerja. Pengerjaan alur digunakan untuk menghasilkan alur yang akurat dan presisi. Terus ada pengerjaan profil. Proses pengerjaan profil pada benda kerja. Pengerjaan profil digunakan untuk menghasilkan profil yang kompleks dan akurat. Kalau kelebihan mesin scrap, yang pertama itu dapat mengerjakan benda kerja dengan permukaan yang halus, dapat mengerjakan benda kerja dengan material yang keras, serta dapat digunakan mengerjakan berbagai jenis benda kerja. Itu kelebihannya. Jadi kalau kekurangannya itu kecepatan pemotongan relatif lambat. Yang kedua, memerlukan operator yang terampil dan dapat menghasilkan getaran yang besar. Jadi kita tuh kalau menggunakan mesin scrap itu harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah pemeriksaan mesin. Mesin harus diperiksa sebelum menggunakan untuk memastikan bahwa mesin dalam kondisi yang baik. Yang ketiga itu menggunakan alat bantu. Alat bantu seperti jing atau flektor harus digunakan untuk memastikan bahwa benda kerja terjepit dengan baik. Yang keempat itu ada pengawasan lingkungan kerja. Lingkungan kerja harus dijaga kebersihan dan bebas dari bahaya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rani Anggraini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.